Shalom, selamat pagi semuanya para jemaat yang luar biasa. Amin. Yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan September, minggu kedua. Kita sudah di bulan September. Sebentar lagi kita akan mengalami bulan ber. Desember nanti sebentar lagi. Oke, terima kasih, kita semua bersyukur. Tuhan baik, Tuhan menuntun kita sampai sepanjang tahun ini. Dia selalu memberkati kita, amin. Amin. Oke, bulan ini di minggu kedua bulan September kita semangat terus ya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita tetap beribadah kepadanya, menaikkan penyembahan yang terbaik buat Dia. Amin. Amin. Oke, silakan ketik say hi di kolom komen bagi yang online, yang ada di rumah. Ucapkan berkat kepada semua yang ada, semua pemirsa yang ada di channel kita. Berkati, saling memberkati ya. Semangat, kita puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sing, Lord you are good, Lord you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Amen. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, Worship. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. we worship.
am a friend of God. Amen. Sing, I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God of mercy, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh God, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. You call me friend. You call me friend. You call me friend. You call me friend. Say, I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. See one more time, I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 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 Haleluya. Firman-Nya berkata, dia sobat yang setia. Tiada sahabat yang paling baik selain Yesus sendiri yang berkata bahwa sahabat menyerahkan nyawanya bagi para sahabatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Engkau bahkan dalam firman-Mu berkata bahwa kami bukan hanya sahabat, tapi Engkau menjadi kakak kami yang tersulung, Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari itu, Engkau menjadi Bapa kami juga, Tuhan. Itu sebabnya
layaklah Engkau disembah. Layaklah kami menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bangkitkan ucapan syukur di dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jesus we worship. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah. Yes Lord. Dalam kudus hadirat-Mu melingkupi, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
sanggup memulihkan segalanya Tuhan. Karya salib-Mu yang dahsyat. Oh, haleluya, haleluya. Karya yang ajaib, salib-Mu Tuhan, yang membawa keselamatan, yang membawa pemulihan. Kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Nyawa-Mu Tuhan Engkau pertaruhkan atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tak ada yang lain yang layak untuk kami persembahkan selain hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Tuhan pakai. Tuhan beracara Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Aku berdoa pagi ini Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir di rumah-rumah Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir di semua rumah tangga, suami, istri, anak-anak Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan Yesus. Kuasa pemulihan, mujizat, kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan Yesus pagi ini. Siapapun yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah pagi ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena kehendak-Mu yang berkata bahwa Engkau menginginkan segala sesuatunya menjadi baik Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga Tuhan. Seluruh keluarga diberkati di dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan dipulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua, suami istri dipulihkan di dalam nama Yesus. Ada kasih Yesus yang memulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan kembali sempurna di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang telah dicerai-beraikan oleh iblis dipersatukan kembali oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terlebih kami berdoa juga untuk bangsa kami ini Tuhan. Biar shalom melingkupi bangsa Indonesia Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia menyelimuti bangsa kami Tuhan. Ada pemulihan di mana-mana Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Kami memberkati
semua jemaat. Kami memberkati setiap pekerjaan, bisnis, setiap pendidikan, setiap usaha diberkati di dalam nama Yesus. Terbuka tingkap-tingkap langit atas semua keluarga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, biar hadirat-Mu mencengkram dengan kuat pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami pagi ini Tuhan, ibadah kami ini ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amen. Ya, selamat pagi Jakarta Live. Morning, Jakarta Life. Ya, selamat pagi Jakarta Live sekali lagi. Good morning, Jakarta Life. Once again, Ya, kita akan melakukan perjamuan kudus. we will now partake in the Holy Communion. Pastinya semua udah menyiapkan roti dan jusnya ya. Yeah, we believe you have also prepared the bread and the juice. Ya, di Jakarta Live kita melakukan perjamuan kudus setiap minggu. Here at Jakarta Life, we do this every Sunday Sebagai tanda bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. as a sign that we are part of the body of Christ, Dan kita melakukan ini untuk memperingati apa yang Yesus lakukan atas hidup kita. and also to remind ourselves of what Jesus has done for us. Mari kita angkat roti dan jus yang sudah kita siapkan. Let's lift up this juice and the bread that we have prepared, Mari kita berdoa. and let's pray. Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Lord Jesus, we thank you for your sacrifice on the cross. Kami menerima kemerdekaan yang Kau berikan. We receive the freedom that you have given us, Terima kasih sudah membawa kami ke dalam hubungan yang baru dengan Engkau Tuhan. and that you've brought us into a new relationship with you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. And in the name of Lord Jesus we pray. Amen. Amin. Amen. Ya, kita juga mau berdoa buat saudara-saudara kita yang mungkin minggu ini sedang mengalami keletihan, rasa sakit di dalam tubuhnya. We also want to pray for our brothers and sisters who may be experiencing sickness this week. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Penyembuh We believe that our Lord is the great healer, dan kita hanya harus punya iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. and all we need is faith to see our Lord heal. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan yang ada daripada-Mu. Lord, we thank you for the healing that comes from you, Kami minta kesembuhan turun atas saudara-saudara kami Tuhan. and we ask that you pour down the healing upon our brothers and sisters. Mungkin yang sedang mengalami kelemahan fisik, Maybe they have physical problems, mental, mental, atau kelemahan roh. or a weak spirit. Kami minta Roh-Mu ada atas kami Tuhan dan menyembuhkan kami semua. We ask that your spirit be upon us and heal us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Ya, kita juga akan berdoa untuk persembahan. We're also going to pray for the tithes and offerings. Untuk saudara-saudara semua yang ingin kasih persembahan sama kepada Jakarta Live, kita ada nomor rekening ya di layar. On the screen you will see the account number. You can use it to transfer online. Dan saudara-saudara semua bisa langsung transfer ke situ. Yeah, go ahead and use it please for transferring online. Dan kita juga ada di minggu ini kita ada persembahan khusus. But this week we are also taking a special offering. Ya, siapa yang semangat mendengarkan Bali Live? Who is excited to hear about Bali Live? Ya, kita membuka persembahan khusus untuk saudara-saudara semua yang ingin terlibat dan tergerak hatinya untuk mendukung Bali Live. We are giving everyone an opportunity, for those especially who are feeling moved to support Bali Life. Anda juga bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tadi yang sama, You can transfer directly to the number that is on the screen, tapi dikasih catatan ya, itu untuk Bali Live. but make sure you put a note in the note section saying that it is specifically for Bali Life. Ya, terima kasih teman-teman. Nah,
Thank Sebelum you, kita friends. mendengarkan firman Tuhan So before we go into the Word of God, dan melihat updates dari gereja kita, let's look at the updates from our church. mari kita siapkan hati, Let's also prepare our heart kita siapkan juga posisi yang enak, and take a comfortable position. dan ya terima kasih Lama. Terima kasih. Thank Oke, terima you. kasih. Selamat hari Minggu. Thank you and happy Sunday. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. All mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. All mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Shalom, selamat pagi Gereja Tuhan. Shalom and good morning to the Church of God. Senang kembali kita bersama-sama, kita akan dengarkan firman Tuhan. It is so good to be back with you and to be able to hear the Word of God. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Father, we just want to give you thanks for this beautiful morning. Kami bersekutu dengan Engkau. We are in fellowship with you. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini Tuhan. Thank you for this awesome time, Lord. Biar firman-Mu berbicara tentang Engkau sendiri dan isi hati-Mu kepada kami. May your words speak about you, Lord, and fill our hearts. Karena firman-Mu adalah otoritas tertinggi atas kami Gereja Tuhan. Because your word is the highest authority above the church of God. Biar firman-Mu menerobos dan memulihkan setiap hubungan. And may your word break through and glorify everything. Kami mengucap syukur Tuhan. We give you thanks, Lord. Roh Kudus, tolong setiap kami dengan roh hikmat, roh kebenaran, dan wahyu. Holy Spirit, help us with the spirit of truth, of revelation and peace. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Saudaraku, kita masih dalam tema besar mengasihi seperti Yesus. Brothers and sisters, we are still in the overarching theme of loving like Jesus. Dan kita ada di bulan September saat ini. And we have now entered into the month of September. Kita masih belajar tentang bagaimana Yesus mengasihi orang-orang di sekitarnya. And we're still learning how Jesus loved the people around him. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Let us open our Bibles to Matthew 15 verse 21 to 28. Di sana dikatakan And perempuan Kanaan yang percaya. in here it says, the Canaanite woman who believed.
Saya akan bacakan ayatnya untuk bahasa Inggris, saudara bisa lihat di layar saudara ya. I am going to read this in Bahasa Indonesia. The English version is up on the screen. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, saya akan bawa dalam beberapa tahap. Brothers and sisters, I want to present this in various levels. Untuk memahaminya, kita perlu belajar konteksnya terlebih dulu. And in order to understand this, we need to understand the context clearly. Apa yang terjadi, background apa sebelumnya yang terjadi sebelum ayat yang kita baca tadi. What is the background of the story? What happened before this story? Apa yang Yesus alami bersama dengan murid-murid dan rombongannya. What Jesus experienced with his disciples and the crowd. Di Matius 13 dikatakan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. In Matthew 13 it says that Jesus gave the parables of the kingdom of God. Perumpamaan tentang seorang penabur, tentang biji sesawi, tentang lalang dan gandum. There is the parables of the sowing, of the Biji sesawi. mustard seed, Dan lalang and dan also and the wheat and the lalang apa ya? Lalang dan gandum. Dan banyak hal yang Yesus sampaikan saat itu. And many things that Jesus shared with them at that time. Tapi yang menarik, dia ketika masuk ke Nazaret, dia mengalami penolakan di tempat asal dia lahir. But what's interesting is that when he entered Nazareth, his hometown, he was rejected there. Dia katakan seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. He said a prophet is honored everywhere except in his own hometown. Matius 14, Yesus katakan dan Yesus sedang alami hal yang sangat pribadi. Bahwa seorang yang sangat penting di hidupnya, yang masih saudaranya, yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh. And in Matthew 14, Jesus experiences something very personal. His own cousin and someone he loves dearly, John the Baptist, is beheaded. Dan dia dikatakan di situ dia menyingkir untuk menenangkan diri. And there it says Dan that he went away to be able to be alone and pray. Dan di situ dikatakan di ayat 13 sampai 21, Yesus justru memberi makan kepada banyak orang. But then it says that it ended up that in that time itself, from 13 to 21 verses, verse 21, it says that Jesus landed up feeding 5,000 people. Setelah itu Yesus katakan kepada Petrus juga di situ di ayat 22 sampai 23, "Jangan takut, sebab aku ini Tuhan." Dan dia katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Petrus berjalan di atas air. Then there is also the incident of Peter walking on the water after Jesus told him to come to him and not to be scared. Setelah itu pasal 14 ditutup dengan Yesus kembali menyembuhkan banyak orang di Genesaret. And then the chapter closes with Jesus healing once again many people in Gennesaret. Tetapi yang menarik di pasal 15, But what is interesting is that in chapter 15, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat fundamental Jesus says something that is very fundamental tentang perintah Allah dan adat-adat Yahudi.
about the commandments of God and the customs of the Jews. Di sini dikatakan jangan sampai setiap kita terjebak dengan adat istiadat kita melebihi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. He says, don't ever let the customs of the people be above the commandments of God have said. Itu yang dialami oleh orang Yahudi ya. And that's what the Jews were Di experiencing, mana hatinya menjauh dengan apa yang dia perbuat buat Tuhan. where their hearts were far from what they were doing for God. Dan apa yang dikatakan najis oleh Tuhan berbeda dengan apa konsep orang-orang Yahudi saat itu. And what was wrong in the eyes of God was different in the eyes of the Jews. Karena yang timbul dari hati itu yang menajiskan ya, segala pikiran jahat, pembunuhan dan sebagainya, dikatakan di situ percabulan dan pencurian, itu yang disebut najis buat Tuhan. Because it says that all things arise from the heart, all things that God hates. Tetapi yang menarik, Yesus sangat menekankan dan membuat kita masuk ke dalam kisah seorang wanita Kanaan. But from there, we see how Jesus proceeds, takes them into this story of the Canaanite woman. Saudaraku, seorang wanita Kanaan ini bukan berasal dari keturunan Israel. We need to know that this woman is not an Israelite. Tapi seorang wanita Kanaan ini bisa dengan jelas mengidentifikasi siapa Yesus. But this Canaanite woman could clearly identify who Jesus was. Karena dia katakan di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan di daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Because she says, "Love me, Lord, son of David. Have mercy on me, son of David." Saudaraku, kalau kita mau lihat kembali kata-kata ya Tuhan anak Daud, berarti dia dengan sadar mengenali siapa yang ada di hadapannya saat itu. For her to call Jesus the son of David, it shows that she clearly recognized who Jesus was. Karena dia juga tahu berarti yang di hadapannya adalah seorang yang menggenapi apa yang di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Because she must have also realized that the person standing in front of her was the very person who had fulfilled what was declared in 2 Samuel 7 verses 12 to 16. Tentang tahta Tuhan yang kokoh turun-temurun dan selamanya, dan itu digenapi oleh seorang pribadi namanya Yesus Kristus yang sedang di hadapannya. About the throne of the Lord that has been fulfilled by this person, Jesus Christ, who was standing in front of her. Dan ini juga menunjuk pada Wahyu 22 ayat 16. Yesus sendiri katakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang kilang gemilang." And in Revelation 22:16, Jesus confirms this when he says, "I am Jesus who has sent the angels to witness to all of you, all of you people. I am the one who has been sent. I am the son, I am the descendant of David, and who is the star of the east." Dan Yesus sendiri mendeklar di situ bahwa dia adalah tunas keturunan Daud yang memiliki otoritas itu. So Jesus himself declares to be this descendant of David who has that authority. Di ayat 23, In verse 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. we Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Saudaraku, ada 2 respon di ayat 23. So here then in verse 23 we see how it says Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." Brothers and sisters, there are 2 messages here. Ada 2 respon yang kita lihat dari seorang Kanaan, wanita Kanaan yang berteriak meminta tolong di tengah kerumunan saat itu dan Yesus dan murid-muridnya. Ada 2 respon yang kita lihat. Yang pertama respon Yesus, dia memilih tidak menjawab sama sekali atau diam. Dan yang kedua tentang
respon murid-murid Yesus yang berikutnya. So we see two responses here. First of all, the woman who is screaming and shouting for Jesus, and the first one is Jesus keeping quiet, and number two is the disciples telling the woman to go away. Saudaraku, ini berbeda. Yesus diam, tetapi murid-muridnya justru komplain, dan kalau saudara pelan-pelan membacanya, murid-muridnya datang kepada Yesus dan meminta Yesus, suruhlah dia pergi. Brothers and sisters, we see this very interesting scene where the disciples tell Jesus what to do. They come to Jesus and say, tell that woman to go away. Dan saudaraku, ini sering kita temui dalam komunitas kita, orang percaya atau di lingkungan kita. Brothers and sisters, we see this very often in our own community or around us. Waktu kita dalam sebuah komunitas orang percaya, When we are in a group of believers, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita justru komplain ketika seseorang di luar komunitas kita atau sebelum orang percaya mau kenal kepada Yesus, kita komplain, kita nggak nyaman untuk kehadiran dan ngomong, Tuhan udahlah Tuhan, yang itu nggak dululah Tuhan, suruh dia pergi. so that when someone is asking about Jesus, we feel we're not in a position to want to serve this person, and we just say, oh Lord, I don't know what to say to that person right now, tell them to go away. Karena kita kebanyakan asik dengan apa yang terjadi di dalam. Because we're so comfortable with our conditions within. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini adalah belajar bagaimana respon Yesus berikutnya. But what we need to learn here is what Jesus' response was to this whole situation. Ayat 24. Verse 24. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. I was sent only to the lost sheep of Israel. Respon Yesus tentang domba yang hilang itu berbicara tentang prioritas dari misi karya keselamatan. What Jesus was talking about here was the prioritizing of his mission of salvation. Karena di pasal 10, sebelumnya di Matius pasal 10, Yesus katakan kepada 12 murid, diutus pergi dan kabarkanlah tentang hal karya keselamatan, hal kerajaan Allah kepada bangsa Israel atau domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Because in chapters before this, Jesus had already taught the disciples to go and share the gospel with with the Israelites or the lost sheep. Tapi pertanyaannya, apakah itu bangsa Israel yang dimaksud adalah benar-benar yang physically keturunan bangsa Israel saat itu? The question is, was he talking about just the physical Israelites who had descended from the older Israelites? Saudaraku, dari ayat 24 sebenarnya ini berkorelasi dari Ulangan 14 ayat 1 dan 2. This verse actually is correlated to Numbers 14 verses 1 to 2. Ulangan. Deuteronomy? Ya. Deuteronomy 14 verses 1 to 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, jangan kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mengundul rambutmu di atas dahimu karena kematian seseorang, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan menjadi umat kesayangan dari segala bangsa yang ada di atas bumi. You are the children of your God. Do not shave your heads or your beards because of somebody's death, because you are a holy people for the Lord God, and you have been chosen by God as his beloved ones from all the nations on the face of this earth. Yang dimaksud anak-anak Tuhan di Ulangan ini, the meaning of the children of God in this verse ada di Yohanes 1 ayat 12 dan Roma 8 ayat 14. is repeated in John 1 verses 12 and Romans 8 verses 14. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. It says that in Romans it says that everyone who receives him becomes a child of God.
based on their faith. Dan Roma 8 ayat 14 katakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. And then in the other verse it says, whoever has the Spirit of God is a child of God. Maka yang dimaksudkan pada pengutusan Yesus pada 12 muridnya di Matius pasal 10 ayat 5 itu sebenarnya yang dimaksud adalah semua bangsa, semua orang yang percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Yesus dan sebagai juru selamat dan Tuhan, dan menerima Roh Allah yang disebut anak Allah. So in other words, Jesus had already taught them that whoever receives the Lord, whoever has the Spirit of God is actually a child of God. Jadi saudaraku, terlihat berbeda. Yesus sedang sampaikan sesuatu yang pesan yang sangat dalam di saat itu. So as we can see, Jesus is actually teaching something very deep at that moment. Dan di ayat 26, And then in verse 26, tetapi Yesus menjawab, but then Jesus answered, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Saudaraku, di sini dikatakan waktu Yesus mengatakan pada anjing bukan berarti Yesus sedang merendahkan wanita Kanaan. Now we need to understand that when Jesus refers to her as a dog, he is not insulting her. Tetapi ini Tuhan Yesus sedang mencoba mengatakan sesuatu pesan yang dalam dengan sinonim. But he is actually creating a metaphor there in order to deliver this message. Yang dikatakan di situ, What it's saying there, tidak patut, it is not right. maksud dari Yesus itu mengarah kepada ayat 24 tadi. He is actually referring to verse 24 that was spoken earlier. Tidak patut di situ karena disebutkan domba-domba yang hilang bagi bangsa Israel. Yang dimaksud ada Israel, tapi batas misi yang pertama yaitu tentang karya keselamatan, dan itu tadinya makanan. Yang dimaksud makanan di sini adalah janji-janji Tuhan, adalah kehidupan di mana ada kesembuhan, ada mukjizat, ada perlindungan, kehidupan di dalam Kristus, damai sejahtera dan sebagainya, yang itu ada dan diprioritaskan kepada bangsa Israel. So what Jesus is saying here when he's talking about the bread is actually the promises of God, which includes everything. It encompasses healing, it encompasses provision, protection, all the promises that God has given that was for the nation of Israel. Tetapi yang dibilang dilemparkan roti makanan kepada anjing, yang dimaksudkan di situ anjing di sini adalah orang-orang yang di luar bangsa Israel. And the term dogs here is the people outside who are the non-Israelites. Tetapi juga saudaraku, kalau dilihat dari apa yang kita baca, digambarkan dan tersirat yang ada tersurat di Alkitab, But what we see from this writing in the Bible, posisi wanita Kanaan ketika berbicara, Tuhan tolong saya, Master tolong saya. the position of this Canaanite woman when she is pleading with Jesus saying, Master, help me, Lord, help me. Dia posisinya sedang berlutut di hadapan Yesus dan meminta belas kasih. She was kneeling and she was pleading for his compassion. Seperti seekor anjing yang meminta sesuatu kepada tuannya. Just like a dog who is sitting before his master waiting for the crumbs. Ada posisi submission dan kerendahan hati yang luar biasa. It is an incredible position of submission Dan kerendahan hati yang and luar biasa. humility of the heart. Karena wanita itu tahu, seorang wanita Kanaan itu tahu bahwa dia sedang berhadapan dan meminta kepada pribadi yang punya otoritas tertinggi atas hidupnya. Because this woman was so aware that she was seated before the one person who had the highest authority over her life. Saya berdoa Roh Kudus bicara sesuatu saat ini. I pray the Holy Spirit is speaking right now. Ayat 28. Verse 28. Maka Yesus menjawab kepada wanita itu, And then Jesus answers this woman. hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan saat itu juga Alkitab katakan, saat itu juga anaknya sembuh. He says, Woman, you have great faith.
Your request is granted. And the Bible says, at that moment, her daughter was healed. Yesus sedang memuji respon hati wanita Kanaan. Jesus was testing this woman's response. Memuji. Testing. Memuji seorang wanita yang tahu sepenuhnya kerendahan hati dan submission kepada seorang pribadi yang punya otoritas tertinggi atas hidupnya. Testing this woman's submission to the highest authority in her life. Dan saat itu juga belas kasih Tuhan dan perkenan daripada Yesus turun atas apa yang menjadi pengharapan dan doa seorang ibu untuk anaknya disembuhkan. And at that moment also, the full compassion, the compassion of Jesus and his favor poured out on this woman because of her love for her desire to see her child healed. Saudaraku, Brothers and sisters, Yesus berbelas kasih kepada wanita Kanaan ini, Jesus had compassion on this Canaanite woman, di mana seorang yang tidak terhitung saat ini, tidak masuk hitungan saat itu. someone who was not even considered in those days. Dia bukan orang dari suku atau bangsa Israel. She was not even an Israelite. Dia dikatakan saat itu, di masa itu, dia tidak layak menerima belas kasih dari Tuhan. And it would be considered that she was not even worthy of being referred to Jesus. Tetapi apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan dan imannya yang menggerakkan hati Tuhan, dia membuat Tuhan berkenan, bahkan Tuhan Yesus sendiri memuji dia, dan dia menerima belas kasih dan kasih karunia karena iman itu. But what she did to receive that healing, the extent she went to, the submission she showed, was a real revelation of her faith. Yang tadinya hanya domba-domba yang hilang dimaksudkan oleh orang Israel yang dimengerti oleh mereka adalah keturunan bangsa Israel physically, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa semua bangsa, segala bangsa yang di luar Israel pun layak menerima kasih karunia dan keselamatan itu. So what the disciples thought when Jesus said the lost sheep of Israel, where they thought it meant just the descendants, the Israelites, they now understood that Jesus was here and his salvation was for all the world. Saya akan panggil tim worship. I invite the worship team. Mari kita buka Yohanes 3:14-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Amen. Dan setiap orang percaya, saya, saudara, bahkan keluarga kita atau siapapun rekan-rekan kita yang percaya kepada pribadi yang punya otoritas tertinggi atas hidup kita. So this is for each one of us who believes in that highest authority in our life. Akan menerima janji hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Will receive the promise of eternal salvation. Dan dua hal yang kita pelajari dari seorang Kanaan, And two wanita things Kanaan, that we learned from the Canaanite woman. yang ini mungkin juga bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. That we can apply in our lives every day. Kualitas dari seorang wanita Kanaan, seorang yang peduli akan seseorang atau apapun yang dalam hatinya yang dia cintai, dia aktif melakukan sesuatu untuk orang tersebut. The woman showed that she was ready to actively seek what she desired for the people she loved. Bahkan ini yang poin berikutnya, bahkan ketika seolah-olah Tuhan diam, tidak menjawab setiap doa atau permintaannya, dia terus berseru meminta kepada masternya atau Tuhannya. That even when it seemed like Jesus was quiet and was rejecting her, she kept asking and pleading and screaming and asking him to help her. Dia tidak malu untuk merendahkan dirinya dan menyembah Tuhan. She was not embarrassed to humble herself before the Lord. Dan satu hal yang menarik, And one interesting thing, seorang wanita Kanaan ini
secara tidak langsung mengatakan tidak ada batasan antara saya dan Tuhan saya. And another main point here is the Canaanite woman realized that there was no boundaries, no limit for her to come towards Jesus. Saudaraku, karena kenapa? Dia seorang wanita, dia bukan dari grup bangsa Israel. Dia menerobos dan berteriak berdoa, minta tolong Tuhan. Dan meskipun itu dia mengalami penolakan justru dari murid-murid Yesus. What could have been her two limitations? Being a woman and a non-Israelite, she broke through those barriers and came straight to the feet of Jesus and pleading with him loudly. Saudaraku, kadang kita perlu seperti itu. Ingat, tidak ada batasan antara kita dan Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi atas hidup kita. Brothers and sisters, very often should be our position where we should come to our Lord like this. Dan saudaraku, ada sebuah kebenaran yang kita semua perlu selalu ingat. And brothers and sisters, there's a truth that we need to always remember. Ketika Tuhan sepertinya diam dan tidak menjawab waktu kita memohon dan berdoa, That when it looks like the Lord is not answering our prayer and that He is silent, bukan berarti kita sedang ditolak oleh Tuhan. it does not mean that we are being rejected or the answer is no. Tetapi sebuah keheningan dan tidak ada jawaban dari Tuhan menimbulkan atau memiliki sebuah tujuan. But the silence from the Lord is actually something that is leading us into a certain purpose. Dan saya mau katakan kepada saudara, And I want to tell you, brothers and sisters, kebenarannya, the truth is, apapun doa saudara whatever your prayer is, saat ini, this moment, bahkan yang sudah bertahun-tahun, and what has been for years, Tuhan mendengar doa saudara. God listens to your prayer. Karena dikatakan di Roma 8 ayat 38 sampai 39 katakan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus, baik itu maut, baik itu hidup, baik itu malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang, baik yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa yang baik di atas atau di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Because Romans 8:38 verse 38 and 39 declares, neither death, life, angel, principalities, powers, things present, things to come, height, depth, any other creature will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Let us come into the presence of the Lord. Kita berhadap-hadapan dengan Master kita, Tuhan kita. Let us face our Master, our Lord. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu.
Yes, Lord, you are our master. Kaulah Tuhan yang punya otoritas tertinggi atas kami, gereja Tuhan. You are the highest authority above this church of God. Dan kami percaya Tuhan, And we believe, Lord, saat ini Tuhan, Kau sedang menyatakan kebenaran pada setiap kami. that you are speaking this truth over each one of us. Setiap doa-doa atau permohonan bertahun-tahun Tuhan, Each prayer, each plea that has been asked for years, Lord, Engkau mendengarnya Tuhan. that you are listening to them, Lord. Engkau ada bersama kami Tuhan. You're with us, Lord. Engkau sedang merajut dan melakukan sebuah tujuan yang besar atas setiap hidup kami Tuhan. That you're taking us to a great purpose, Lord. Karena Injil Kristus, Because the gospel of Jesus, karya keselamatan this work of salvation untuk segala bangsa. for all nations. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. We give thanks for this, Engkau Lord. melayakkan kami menerima karya keselamatan dalam Yesus Kristus. You have found us worthy enough to receive this salvation, Kami Lord. belajar dari wanita Kanaan ini Tuhan. We will learn from the Canaanite woman, Lord. Tidak ada yang membatasi kami dengan Tuhan kami. There is no limits between us and our God. Ketika kami berdoa, When we pray, ketika kami memohon, when we plead, ada pengharapan dan Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan atas hidup kami. there is the hope that Jesus Christ is the Lord of our lives. Dan kami mengucap syukur Tuhan. We give you thanks, Lord. Engkau mengasihi kami Tuhan. You love us, Lord. Engkau mengasihi kami Tuhan. You love us, Lord. Apapun latar belakang kami, Engkau mengasihi dan menerima kami Tuhan. Whatever our background, Lord, you receive us the way we are. Karena kami Engkau sebut anak-anak Tuhan. Because you call us the children of God. Ketika kami percaya kepada Yesus dan menerimanya dan Roh Tuhan tinggal dalam kami, kami disebut anak-anak Tuhan. Because we believe in our God, in Jesus Christ, that we have been called, and the Holy Spirit resides in us, we are now called the children of God. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini We pray for our brothers and sisters at this moment yang sedang bergumul bersama Engkau seperti wanita Kanaan, who are going through maybe struggles like the Canaanite woman, yang sedang berdoa untuk anaknya yang sedang terbaring sakit, ataupun untuk keluarganya sedang koma di rumah sakit. who are praying and pleading for their child maybe who's sick, or a family member who might be in a hospital, Atau keselamatan untuk seisi rumahnya, or salvation for the household, atau sedang berdoa untuk sesuatu panggilan yang besar Kau berikan pada beberapa orang tertentu, or a great calling that you have put over specific people, yang Lord. sepertinya Tuhan tidak menjawab sama sekali dan sepertinya hening ataupun diam. That it seems like God has not answered or just seems silent over the situation. Biar pagi ini Tuhan, May this morning, Lord, kami belajar hal baru tentang apa yang dilakukan wanita Kanaan ini Tuhan. may we learn something new from what this Canaanite woman did, Kami Lord. terus berdoa dan berdoa dan berdoa. That we keep praying and praying and praying. Karena kami percaya Tuhan kami setia dan Tuhan kami baik. Because we believe our God is good and that He is faithful. Dan dialah Tuhan anak Daud. And that He is the Son of David. Engkau yang menggenapi itu Tuhan. You have fulfilled it, Engkau yang Lord. menjawab tepat waktunya Tuhan. You have fulfilled it in the Karena perfect Engkaulah time. satu-satu yang punya otoritas atas kami. Because you are the one who has the authority over our life. Kami terima jawaban doa saat ini Tuhan. And we receive that prayer at this point, Dan Lord. kami akan mendengar banyak kesaksian yang ajaib dan dahsyat minggu-minggu ini And we're Tuhan. going to hear incredible testimonies in the coming Di weeks, Lord. dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Segala kemuliaan buat Engkau Tuhan. All glory go to you, Lord Jesus. Seluruh jiwa-jiwa dikembalikan kepadamu. All souls come back to you, Lord. Segala hormat, pujian kepadamu Tuhan. All glory and all honor to you, Lord, only. Diberkati Kau Tuhan. Be blessed, our Lord. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara saat ini. We want to pray for all our brothers and sisters. Biar kasih dari Allah Bapa, May the love of the Father
persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, the sweet, intimate relationship with the Holy Spirit, dan kasih karunia dalam Yesus ada atas setiap kita sepanjang minggu ini. and the grace of the Lord Jesus be with you throughout this week. Dalam nama Yesus kita berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and Lord Jesus bless you. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just as your